Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga semua sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Guru pada pelajaran IPS. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial dengan tema pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ya, perhatikan dengan baik ya. Dalam tema mobilitas sosial, kita akan memperbincangkan masalah yang pertama, pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dan yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Bagian yang pertama yaitu pengertian mobilitas sosial. Ada 3 hal yang perlu kita bahas mengenai pengertian mobilitas sosial. Yang pertama, tentang pengertian dari mobilitas. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, tentang pengertian dari sosial. Sosial artinya seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Dan yang ketiga, ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang pengertian mobilitas sosial. Di antaranya adalah Paul B. Horton, Kimberly Young, dan Raymond W. Mark, Anthony Giddens, dan kemudian Horton dan Huhn. Setelah kita bahas tentang pengertian mobilitas dan pengertian sosial, maka sekarang kita bahas tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Perpindahan posisi tersebut meliputi perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Bagian yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial dibedakan menjadi dua, yaitu A. Mobilitas vertikal dan B. Mobilitas horizontal. Bagian yang A, mobilitas vertikal, yaitu atas bawah, dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas sosial ke bawah atau social sinking. Sedangkan yang B, mobilitas horizontal, nama lainnya adalah mendatar ya, mobilitas mendatar. Mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Mobilitas vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seorang karyawan yang berprestasi berhasil menduduki jabatan sebagai manajer suatu perusahaan. Mobilitas vertikal ke bawah adalah mobilitas yang terjadi karena adanya penurunan status atau kedudukan seseorang. Contoh, seorang pegawai negeri diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan, sehingga ia menjadi pegawai biasa. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contohnya,
Pak Budi seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat. Dinas Pendidikan memindahkan Pak Yainuri ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Selanjutnya akan kita bahas tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorongnya ada 6, yaitu yang pertama, faktor struktural, 2 faktor individu, 3 faktor sosial, 4 faktor ekonomi, 5 faktor politik, dan keenam, kemudahan dalam akses pendidikan. Sedangkan faktor penghambatnya ada 2. Yang pertama, kemiskinan, dan yang kedua, diskriminasi. Inilah faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama, faktor struktural. Faktor struktural merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dari luar individu. Umumnya, faktor ini berkaitan dengan pekerjaan, sistem ekonomi, sistem politik yang dianut masyarakat. Ada 2 macam struktur dalam masyarakat. Yang pertama, struktur terbuka, dan yang kedua, struktur tertutup. Yang bisa mendorong mobilitas sosial, terutama mobilitas sosial yang tipe vertikal ke atas, itu adalah yang struktur terbuka. Apa itu struktur terbuka? Yaitu semua masyarakat memiliki peluang yang sama untuk melakukan mobilitas sosial. Contohnya, iklim demokrasi di Indonesia memberi kesempatan untuk meningkatkan status sosial dari golongan masyarakat bawah bisa menjadi presiden asalkan ada kesempatan dan juga bisa terpilih menjadi presiden. Dengan demikian, struktur sosial di Indonesia bisa mendorong adanya mobilitas sosial vertikal ke atas. Karena di tempat yang lain, di mana yang menerapkan struktur tertutup, itu tidak semua masyarakat memiliki peluang yang sama untuk melakukan mobilitas sosial. Contohnya, sistem kerajaan hanya mengizinkan keturunannya sebagai calon raja selanjutnya. Ada juga yang menerapkan sistem kasta dalam agama Hindu. Ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Masing-masing kasta itu akan sulit untuk naik ke kasta di atasnya sehingga bisa menghambat. Yang kedua, faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang menentukan keberhasilan individu tersebut adalah sikap dan perilaku individu tersebut. 3. Faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki orang tuanya. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk berjuang meningkatkan kedudukannya sendiri, mencapai lapisan sosial yang lebih tinggi. 4. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik dalam hal ini memiliki banyak harta atau uang akan memudahkan individu dan kelompok untuk melakukan mobilitas sosial, terutama mobilitas vertikal ke atas. Hal ini bisa dipahami karena dengan adanya harta atau uang, maka pendidikan akan lebih mudah diperoleh sehingga kualitas sumber daya manusianya bisa lebih baik. Demikian juga jika mau usaha, maka dalam hal modal juga akan tercukupi. Dengan demikian, kesempatan untuk sukses akan lebih tinggi atau lebih besar dan akhirnya bisa mencapai kesuksesan. Yang kelima, faktor politik. Kondisi politik yang stabil mendorong percepatan mobilitas sosial. Dalam hal ini, jika politik stabil, di mana masyarakat kondisinya aman, tidak ada gangguan keamanan, maka
ekonomi akan bisa maju, sebab masyarakat akan bisa bekerja dengan lancar, dengan perasaan aman. Dengan demikian, maka akan bisa mendorong terjadinya mobilitas sosial yang berupa vertikal ke atas, yakni ekonomi jadi meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan bisa meningkat. 6. Kemudahan dalam akses pendidikan. Pada saat ini sudah terdapat jumlah sekolah maupun perguruan tinggi yang memadai bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan mereka. Didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan adanya zat-zat yang canggih maupun internet ya, sehingga saat ini akan sangat mudah untuk mencari ilmu pengetahuan. Dengan adanya pendidikan yang mudah diakses, akan mendorong masyarakat untuk mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dengan pendidikan yang lebih tinggi ini juga akan mendorong masyarakat untuk bisa terjadinya mobilitas vertikal ke atas. Karena dengan pendidikan yang lebih tinggi itu status seseorang akan lebih tinggi. Lain halnya pada zaman dulu ketika masih zaman penjajahan ya, di mana saat itu pendidikan sulit diakses, kemudian hal itu akan menyebabkan masyarakat pendidikannya rendah. Dengan pendidikan yang rendah itu, maka mobilitas sosial juga akan sulit berubah. Berikutnya akan kita bahas faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial ada dua, yang pertama kemiskinan dan yang kedua diskriminasi atau pembedaan perlakuan terhadap masyarakat. Yang pertama kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, maupun golongan. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda, yakni yang lebih rendah mutunya dibanding dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Ini contoh sekolahan pada masa penjajahan Belanda, sekolah untuk masyarakat miskin, sekolah untuk kaum bangsawan, maupun untuk keturunan orang Belanda. Contoh diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat kulit putih terhadap masyarakat kulit hitam. Biasanya, masyarakat kulit putih itu menindas golongan masyarakat kulit hitam. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.